Di NBA, semua orang pengen jadi superstar. Pemain yang cetak 30 poin per game yang namanya di jersey paling laku, yang bikin penonton beli tiket dari jauh-jauh hari. Tapi ada satu tipe pemain yang hampir selalu ada di balik setiap championship. Yang dibu sama seluruh arena lawan, yang jadi villain di setiap highlight, yang statsnya di box score kelihatan biasa-biasa aja. Dan tanpa mereka, tim yang paling berbakat sekalipun gak bisa menang. Ini bukan opini, ini yang data bilang. Kita mulai dari era modern dulu. Draymond Green, nama yang hampir pasti bikin setengah dari lo langsung rolling eyes. Statsnya per game tidak akan bikin siapapun takut. 8 poin, 7 rebound, 7 assist. Di skala NBA, itu angka yang bisa dibilang average. Banyak role player yang numbernya mirip. Tapi ini yang terjadi kalau lo lihat lebih dalam. Musim lalu, dengan Draymond di lapangan, Warriors punya defensive rating 108,4. Angka yang masuk top 2 terbaik di seluruh NBA. Tanpa Draymond di lapangan, angkanya jatuh ke 119,8. Yang kalau dijadiin standar, masuk urutan 26 dari 30 tim. Satu pemain, selisih yang bikin tim dari elit jadi hampir worst in the league. Dan ini bukan musim kebetulan. Ini pattern yang konsisten sejak Warriors pertama kali menang championship 2015. Jalen Rose pernah bilang soal Draymond dengan cara yang paling tepat. Dia basically bodyguard untuk Steph Curry dan Klay Thompson. Bukan metafor, literally itu fungsinya. Dia yang handle semua pekerjaan kotor supaya dua shooter terbaik dunia bisa fokus shooting. Steve Kerr, pelatih Warriors, pernah bilang terang-terangan, Draymond Green adalah defender terbaik di dunia. Tapi di luar lapangan, pemain yang hampir setiap orang cari untuk di-hate. Technical foul demi technical foul. Trash talk yang bikin seluruh arena marah. Drama paling terkenal, dia pukul Jordan Poole di practice. Di 2016 NBA Finals, kena suspend 1 game karena hit LeBron di bagian tubuh yang nggak perlu disebutkan di sini. Dan banyak yang bilang, suspend itu yang bikin Warriors kalah series. Jadi dia dramatic, controversial, sering jadi masalah. Dan secara statistik, kelihatan average. Tapi, 4 championship. 4. Dengan 3 generasi roster yang berbeda. Sekarang mundur ke 30 tahun lalu. Ke orang yang jadi template untuk semua pemain tipe Draymond yang datang setelahnya. Kalau Draymond kontroversial di era media sosial, Rodman kontroversial di level yang jauh lebih ekstrim di eranya. Rambut warna-warni di NBA tahun 90-an, sesuatu yang literally belum pernah ada sebelumnya. Body piercing, dress code yang bikin liga pusing, hubungan sama Madonna yang jadi tabloid fodder berbulan-bulan. Di tengah NBA Finals 1998, dia pergi ke Las Vegas untuk wrestling event tanpa izin Phil Jackson. Phil Jackson kasih izin setelahnya. Karena Rodman kembali dan masih perform. Tapi sebelum semua drama itu, Rodman dibangun di sekolah paling keras dalam sejarah NBA, Detroit Bad Boys. Tim yang strateginya sederhana, kalau lo masuk ke paint, lo keluar dengan memak. Bill Laimbeer, Rick Mahorn, Isaiah Thomas, tim yang bahkan Michael Jordan muda tidak bisa tembus selama bertahun-tahun. Dan Rodman adalah lulusan terbaiknya.
Yang bikin Rodman unik bukan cuma keberanian fisiknya, tapi kecerdasannya membaca bola. Dia bisa predik kemana bola rebound akan jatuh sebelum tembakan dilepaskan. Kemampuan yang dia kembangkan dari ribuan jam observasi, dan yang bikin dia jadi rebounder terbaik dalam sejarah modern NBA. Detroit back-to-back champion 1989 dan 1990, ngalahin Birds Celtics, ngalahin Magic's Lakers, dan ngalahin Jordan's Bulls, 3 dinasti terbesar di era itu. Terus semuanya runtuh. Attitude Rodman terlalu ekstrim, bahkan untuk standar bad boys. San Antonio ambil dia dan David Robinson, pemain yang dikenal sebagai The Admiral karena disiplin dan profesionalismenya. Bilang Rodman adalah pengalaman paling challenging yang pernah dia hadapi sebagai rekan setim. Phil Jackson di Chicago butuh hampir 1 musim untuk convince Michael Jordan mau main bareng Rodman. Jordan, pemimpin paling demanding dalam sejarah liga, butuh waktu untuk terima satu orang. Tapi begitu dia terima, dia mengerti kenapa Rodman ada. Jordan gak perlu rebound. Jordan gak perlu handle dirty work di dalam paint. Jordan gak perlu jadi villain. Semua itu Rodman yang kerjain. Dan Jordan bisa fokus melakukan apa yang cuma Jordan bisa lakukan. 3 championship bareng Bulls, 5 total. Dan Rodman yang dipilih di pick ke-27 ronde kedua. Bukan sebagai calon superstar, sampai sekarang masih jadi pemain dengan 7 rebound title berturut-turut dari 1992 sampai 1998 dalam sejarah liga. Kalau lo compare Rodman dan Draymond secara langsung, keduanya dipilih di draft bukan sebagai potensial superstar. Keduanya hampir dikeluarin dari tim bukan karena kemampuan, tapi karena attitude. Dan keduanya punya sesuatu yang tidak bisa diukur di stat sheet. Kemampuan untuk mengubah dinamika entire team hanya dengan kehadiran mereka di lapangan. Jordan gak perlu rebounding karena Rodman ada. Curry nggak perlu overthink soal defensive assignment karena Draymond ada. Dan ini yang paling gua rasa penting dari cerita 2 pemain ini. Dalam sejarah NBA, hampir setiap dynasty punya versi Rodman atau Draymond mereka. Bad Boys punya Rodman, Bulls punya Rodman, Warriors punya Draymond, bahkan Lakers dynasty Shaq dan Kobe punya Derek Fisher dan Ron Artest di era berbeda. Pemain yang willingness-nya melakukan hal kotor buat kasih Kobe ruang untuk jadi Kobe. Karena basketball bukan olahraga individu, dan setiap superstar yang lo kagumi, Jordan, Kobe, LeBron, Curry, semuanya pernah pada satu titik bergantung pada satu orang yang dibu sama penonton lawan, yang punya technical foul lebih banyak dari yang pantas, yang stats-nya tidak akan masuk highlight reel manapun. Tapi yang pegang tanggung jawab buat bikin tim mereka menang championship. Kalau lo, siapa pemain paling underrated yang bikin tim favorit lo menang? Drop di komen. Dan kalau lo suka NBA dari angle yang beda, ini tempatnya. Subscribe dan like.